Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai materi, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, atas segala kekurangan saya, baik sengaja maupun tidak. Ya, semoga teman-teman memaafkan kesalahan saya dan teman-teman pun sudah saya maafkan ya apabila memang ada salah kepada saya, tapi kayaknya nggak ada ya, semuanya fine-fine aja ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita langsung coding ya, kita akan langsung coding. Untuk yang pertama, kita akan coba coding untuk algoritma selection sort ya, selection sort ini ya. Supaya terlihat beda, nanti kita coba bikin flowchartnya dulu ya. Kita akan coba bikin flowchartnya dulu. Gimana nih flowchartnya? Kemudian setelah flowchartnya jadi, kita langsung coding. Oke ya. Oke. Sekilas review ya. Selection sort ini akan dimulai dari indeks 0 dan akan mengecek seluruh indeks yang lain mana yang paling kecil, baru bergantian. Gitu ya. Cek yang lain, indeks yang lain mana yang paling kecil, gantian. Cek yang lain, indeks yang lain mana yang kecil, kemudian gantian dan seterusnya. Gitu ya, sampai benar-benar berurutan semuanya. Oke ya. Untuk itu kita perlu membuat flowchartnya. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan angka-angka randomnya dulu. Oke ya. Kita coba buat di sini flowchartnya. Saya menggunakan Visio. Oke ya, di sini sudah ada mulai. Oke, yang pertama adalah memasukkan angka-angkanya dulu. Oke, karena dimasukkan dalam sistem, artinya bukan input ya. Karena di sini kita bukan user. Ketika program dijalankan, dimasukkan oleh user, enggak. Kasus di sini belum. Ya, untuk itu, untuk memasukkan angka tadi, ya. Nah, sini aja deh. Oke ya, di sini kita menggunakan simbol proses. Ya, karena memasukkannya ada di dalam codingnya, bukan pada saat program dijalankan. Makanya kita simbol proses. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini selanjutnya apa? Ada I. Ya. Selama I ini belum sampai 9 gitu aja ya. Nanti dalam kasus codingnya silahkan nanti bisa dimodifikasi, mau .length min 1, min 2 silahkan ya. Ya, kita mau ngambil yang mudahnya saja dulu. Oke, di sini ada sebuah kondisi di mana I ini akan mulai dari 0 dan akan increment dari 0 sampai .length sampai panjang datanya. Ya, .length min 1. Panjang data kan berarti kan ada 10 nih. Berarti kalau misalnya ngomongin indeks, berarti .length min 1 ya. I-nya berarti sampai .length min 1 sampai indeks ke 9. Ya, artinya di sini kita membutuhkan perulangan. Oke, kita kembali lagi ke flowchart ya. Kita membutuhkan perulangan. Oke, ya, perulangan menggunakan ini ya, for aja. Ya. Kemudian I dari 0 sampai panjang data minus 1. Oke ya. Di sini akan ada perulangan yaitu I sampai panjang data minus 1. Ya. Dari 0 sampai panjang data minus 1. Nah, perulangannya di sini. Dimulai dari 0 kemudian sampai panjang data minus 1. Ya. Oke, I dimulai dari 0. I masih di bawah panjang data min 1 enggak? Yes, true kan? Ketika dia true, maka dia akan melakukan ini. Awalnya I dianggap yang paling terkecil terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya akan ada perulangan lagi. Di sini ada for dalam for, nested for. Ya, for di sini adalah untuk tadi. Ya, J kita buat dengan variabel J ya. Dia akan mengecek indeks-indeks setelahnya.
Ya, dia akan mengecek indeks-indeks setelahnya dan mengecek apakah indeks-indeks tersebut atau nilai dari indeks setelahnya itu lebih kecil dibandingkan T atau tidak. Ya, oke, kita langsung buat flowchart-nya saja. Oke, di sini artinya kita membutuhkan sebuah for lagi ya. Cukup nggak ya? Nggak cukup. Oke ya. Oke, di sini ada perulangan J ya, dari 0 sampai panjang data 1. Oke ya. Oke, bukan J dari 0. J sama dengan I. Ya. J sama dengan I, atau kalau misalnya sesuai, J-nya kan berarti kan setelah ya. Artinya J sama dengan I plus 1 sampai panjang data minus 1. Oke ya. Kemudian selama pengecekan tadi ya, indeks-indeks setelahnya, artinya nanti akan ada pengecekan ya, angka indeks J ya, angka pada indeks J ini lebih kecil nggak dari angka indeks T, atau indeks T itu adalah posisinya sama dengan I saat ini ya. Angka indeks J ini lebih kecil nggak dari angka indeks T? Ya, ini anggap masukkan angka ini adalah variabel ya. Jika true, maka T tadi posisinya bukan sama kayak I lagi. I itu bukan dianggap yang terkecil lagi, tetapi T itu dianggap C. Ini nggak bisa kecil ya. Nah, ini J-nya kecil saja biar sama. Oke. Oke. Jadi ketika angka pada indeks J atau indeks yang melakukan pengecekan terhadap indeks-indeks setelah I tadi, ketika memang angka tersebut atau nilai pada indeks J tersebut lebih kecil, maka yang terkecilnya itu bukan T lagi. Gitu ya. Bukan I lagi, bukan I lagi. Maka yang terkecilnya adalah si J. Ya, si J. Nah, oke. Proses ini akan terus berulang. Ya, proses ini akan terus berulang. Kalau misalnya yang false-nya, dia langsung saja. Oke, kita masukin dulu konektornya ya. Oke, jadi ketika angka
ini nilai pada indeks J tadi lebih kecil dibandingkan nilai pada indeks T, maka yang terkecilnya bukan I lagi, melainkan si J. Ya. Terus ini akan ini kesini dulu ya. Ini akan terus berulang. Ya, ini akan terus berulang sampai si J ini sudah mentok. Si J ini mentok sampai deadline min 1. Ya. Oke. Kalau sudah berulang selesai ya. Maka nanti selanjutnya apa? Ya. Selanjutnya nanti selanjutnya adalah selanjutnya di sini akan ada sebuah proses ya. Yaitu sebuah proses adanya sebuah variabel namanya temporary. Temporary ini untuk menyimpan atau mengamankan nilai pada indeks I tadi yang awal. Ya. Kita isi dengan angka indeks I. Prosesnya di sini aja sekalian ya. Selanjutnya apa? Yang angka indeks I tadi ya, kan udah diamankan tuh. Si angka yang ini, yang pada indeks I ini ya, angka 45 ini sudah kita amankan di TMP ya. TMP sudah dimasukkan 45. Nah, yang indeks I ini, yaitu indeks 0 ini, kita ganti. Nah, ini kan udah aman nih, udah diamankan. Kita ganti dengan indeks yang terkecil. Ya, T. Gitu ya. Angka indeks I kita isi dengan angka pada indeks T. T di mana adalah indeks T itu adalah indeks di mana angka yang paling kecil berada. Ya. Angka yang paling kecil berada. Oke ya. Jadi si ini dimasukkan nilai 3. Gitu ya prosesnya ya. Nah, anggap ya sampai di sini ya. Jadi si angka indeks ke I ini diisi dengan angka pada indeks T. Indeks T ini adalah indeks 1. Artinya angka indeks 1 berarti ini ya. 3 ini diisi kepada angka indeks 0. Artinya kondisinya seperti ini. Selanjutnya, ini masih belum benar. Masih ada angka yang hilang. Ya, 45 hilang di sini. Nah, untuk itu 45 perlu dimasukkan pada angka indeks T. Ya. Angka indeks T ya kita isi dengan TMP. TMP ini sudah angka ya bentuknya ya. Ya, jadi sudah berupa angka bukan indeks. Sudah berupa nilai bukan indeks, sehingga kita tinggal langsung saja angka indeks T tadi diisi dengan TMP. Angka indeks T tadi nih diisi dengan TMP. Selesai. Selanjutnya ketika memang sudah selesai di sini ya. Sudah, berarti kita tinggal ini masuk sini. Ya. Ini masuk sini. Ya. Ini masuk sini.
Ya, ketika sudah selesai maka masuk ke sini. Ya, ketika perulangan ini selesai maka masuk sini. Kemudian setelah ini selesai maka terus perulangan ini sampai kemudian selesai. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk flowchartnya ya. Nah, apakah kurang jelas? Oke ya, mulai kemudian masukkan angka tadi I dari 0 sampai panjang data minus 1 ya. Selama ini perulangan masih oke, berarti dimulai dari 0 dulu nih. T dianggap I, yang terkecil dianggap I dulu, kemudian J sama dengan I plus 1 ya. Selanjutnya ini adalah indeks yang dicek setelahnya, artinya nanti ada for dalam for. Sudah ketika memang angka J itu lebih kecil dari angka T ya, maka terkecilnya dianggap tidak I lagi melainkan J ya. Terus sampai sudah menemukan yang terkecilnya sampai panjang data minus 1. Setelah selesai maka tadi yang supaya aman angka indeks I ini dimasukkan pada temporary, kemudian angka indeks I tadi diisi dengan angka indeks T, angka indeks T diisi dengan temporary. Kemudian selanjutnya masuk lagi ke sini. Nah, tadi dia 0 kemudian berubah menjadi 1. Ya. Ketika I-nya nambah menjadi 1 ya. Nah, ya, tadi 0 menjadi I-nya tadi 0 menjadi 1. Selanjutnya apa? Sama. Ya. Selanjutnya dilakukan tadi J-nya I plus 1 terus dan seterusnya sampai selesai. Ketika sudah selesai semuanya maka angka sudah berurutan. Oke, kita langsung coding saja. Oke ya. Di sini saya sudah memiliki sebuah script ya. Ini adalah script untuk mengisi angka-angkanya. Kemudian yang kemarin kita udah bikin ya kayak gini ya. Ini untuk menampilkan hasilnya, hasil yang sudah berurutan ya. Oke, kita coba lihat lagi flowchart kita. Memasukkan angka sudah? Oke. I dari 0 sampai panjang data minus 1. Oke, berarti di sini kita memiliki for ya, integer I dari 0 ya sampai I kurang dari angka dot length minus 1 ya, kemudian I-nya pastinya plus dong. Ya, naik ya dari 0 sampai dot length 1. Oke. Sorry, kurungnya salah ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya apa? Oke. Ketika bernilai true maka T sama dengan I. Ya. Integer. Oke, kita integer T-nya di atas saja dulu ya. Kita masukkan di sini. Sama dengan 0 ini aja dulu. Oke, berarti T kita anggap I. Ya. T kita anggap I. Kemudian selanjutnya di sini ada perulangan lagi J. Oke, berarti di sini ada for ya. INTJ sama dengan I plus 1 ya. J kurang dari angka dot length minus 1 J ya. Kemudian ketika J kurang dari angka T, if ya, kondisi kurung biasa ya, if angka indeks J tadi lebih kecil dibandingkan angka pada indeks T tadi ya, maka yang terjadi adalah T-nya dianggap sebagai J, maka T sama dengan J.
Ya, terus muter. Ya, ini yes. Ya, tidak. Terus muter. Kemudian kalau misalnya sudah selesai di sini adalah oke. Selanjutnya selesai ini, maka TMP integer TMP sama dengan angka indeks I dulu ya, kita amankan. Kemudian angka indeks I tadi kita isi dengan angka yang terkecil, berarti indeks T ya, yang terkecil ya. Ya, karena si yang terkecil, yang si J yang selalu naik tadi itu sudah ditampung di T ya. Kemudian angka indeks yang terkecil tadi diisi dengan T. Selesai. Kita coba jalankan. Oke, kurang titik koma. Oh, ini bukan A ya, angka. Angka juga. Jadi saya pun masih banyak error ya, nggak langsung benar gitu. Saya lebih suka sudah nggak usah mikirin errornya, saya langsung compile, mana yang error dikasih tahu, saya langsung perbaiki. Lebih enak kayak gitu daripada saya teliti satu-satu, nanti habis itu errornya ternyata bukan itu atau ada tambahan. Lebih baik saya langsung compile, akan kelihatan errornya di mana. Ya, lebih baik lagi kalau misalnya nggak ada error. Sudah selesai? Masih belum berurutan ya, artinya masih ada logic error di sini. Ya, kalau misalnya dari sisi scriptnya, saya kira sudah tidak ada error, tapi logiknya yang error. Biasanya terkait dengan kurung nih. Ya, biasanya terkait dengan kurung. Oke, kita coba lihat. Oke, kelihatan ya? Ini kalau misalnya pada script kita sekarang, yang proses ini dianggap sebagai proses yang for ini. Ya, masih masuk dalam proses yang for ini. Coba lihat. Kurung for ini buka, kemudian di sini ada if, buka kurung lagi. Kemudian di sini adalah tutup kurung yang if. Kemudian tutup kurung yang for-nya yang di sini. Artinya ini masih proses yang for ini, padahal sebenarnya tadi ini adalah proses, bukan proses yang ada dalam for ini, bukan. Ya, di dalam for J ini hanya kondisi tadi, pengecekan kondisi, kalau misalnya ya, T-nya sama dengan J. Sudah sampai di sini saja. Yang ini adalah proses yang ada pada perulangannya ini. Ketika ini sudah false, artinya dia melanjutkan proses yang ini. Artinya proses ini masuk ke dalam for yang I tadi. Ya, kita sini tinggal cukup pindahkan ini, karena yang J ini hanya sampai di sini. Kemudian selesai. Kita compile lagi. Oke. Berurutan ya. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 4, 4, 8, 9, 3, 4, 5, 4, 9, 9, 9, 9. Oke ya, jadi sudah berurutan. Oke, ini adalah script pertama kita, selection sort. Ya, selection sort. Oke ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke insertion sort. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan di komentar ya.
Oke.